Hari ini kita akan lihat, saudara, pembacaan firman Allah bagi kita dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan hari ini, jangan berhenti. Kenapa saya ambil judul jangan berhenti? Karena saudara yang kasih, banyak orang hari-hari ini sudah mulai berhenti. Banyak orang jemaat Tuhan, kalangan gereja, pelayan Tuhan mulai berhenti. Ya. Yang dulu aktif mulai berhenti. Yang tadinya setia mulai berhenti. Yang tadinya rajin doa mulai berhenti. Yang tadinya rajin ibadah mulai berhenti. Yang tadinya mengasihi mulai berhenti untuk mengasihi. Yang tadinya penuh dengan pengharapan mulai berhenti dan hilang pengharapan. Kenapa? Mungkin dengan berbagai macam masalah, persoalan yang saya dan saudara hadapi dalam hidup kita. Dengan berbagai macam hal-hal yang mungkin berat kita jalani, kita mulai bertanya, mampukah Tuhan menjadi penolong kita? Dan kita mulai hitung-hitung dengan Tuhan, kita mulai ragu dengan Tuhan, dan kita mulai ambil keputusan, kita mulai merenung dan mulai berhenti untuk hidup di dalam Kristus. Ya. Saudara lihat hari-hari ini, saudara, zaman ini semakin hari itu semakin jahat. Nggak kenal lagi jemaat, pelayan Tuhan sudah mulai berhenti untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Melayani di depan mimbar, tapi berhenti untuk melakukan apa yang benar menurut firman. Dia melakukan apa yang benar menurut dia. Berapa banyak saudara melihat pelayan Tuhan kawin cerai, nikah 2 kali, nikah 4 kali, saudara, biasa bagi mereka. Dan mereka pakai dasar firman lagi, saudara. Ada dalam gereja melayani, saudara, tapi berhenti melakukan firman. Nah, ini menjadi satu renungan bagi saya dan saudara. Ya. Menjadi satu renungan kita bersama yang ada, yang hadir hari ini. Apakah kita sudah mulai berhenti? Atau kita mau terus jalan bersama dengan Tuhan? Apakah saudara yang tadinya Senin Kamis berhenti menjadi cuma Senin aja, atau mau setiap hari iring Tuhan? Ya. Dalam Injil Matius pasal yang pertama mulai ayat 18 saya akan baca bagi kita. Firman Tuhan, perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, dia sudah mulai mau berhenti. Dia sudah mulai, udah stop aja lah, nggak usah lanjutkan pertunangan ini, nggak usah lanjutkan menjalin rumah tangga bersama dengan Maria. Kenapa? Karena yang dia lihat di depan matanya, Maria lagi mengandung. Wah, ini saya yang nikah, ini siapa yang kasih anaknya gitu loh. Tapi ngerasa nggak buat apa-apa, tapi kok bisa hamil, kok bisa mengandung. Dia sudah mulai berhenti, dia sudah mulai pikir-pikir, dia sudah mulai renung-renungkan. Wah, walaupun ada embel-embel dia punya hati yang tulus, ya udahlah, saya stop. Saya nggak mau mencemarkan nama istri saya. Ya, sedikit pelajaran, mungkin sudah sering kali tapi saya bagikan bagi saya dan saudara. Saudara jangan berpikir Yusuf dan Maria saat ini sudah menikah, ya. Memang Alkitab catat dia akan menceraikan. Bagi orang Yahudi, kekuatan pertunangan dengan pernikahan itu sama kuatnya. Ya,
Kalau laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan pertunangan, itu sama dengan kekuatan dengan pernikahan. Coba bedanya adalah mereka bertunangan tapi mereka tidak hidup sebagai suami istri. Ya. Jangan Alkitab bilang Yusuf Maria sudah bertunangan bisa hidup suami istri, tidak, salah. Ya. Kekuatan ini menurut adat Yahudi, pertunangan dengan pernikahan itu sama kuatnya. Cuma bedanya kalau pertunangan mereka tidak hidup sebagai suami istri. Nanti setelah sah pernikahan baru hidup suami istri. Jadi kalau pertunangan mau pisah itu namanya cerai. Makanya Yusuf punya pikiran mau menceraikan Maria. Dia sudah mulai berhenti, stop. Buat apa selanjutkan hidup saya bersama dengan Maria? Buat apa selanjutkan menjalin rumah tangga bersama Maria? Yusuf sudah berpikir untuk berhenti sampai di situ. Yusuf sudah berpikir untuk stop untuk menjalin hubungan bersama Maria. Tapi ketika dia mulai mempertimbangkan, ketika dia mulai sudah merenungkan, malaikat datang dalam mimpi dan meneguhkan Yusuf. Yusuf, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dia kandung itu dari Roh Kudus. Ya. Berapa banyak saya dan saudara yang sudah mulai berpikir berhenti, saudara. Ini COVID semakin hari semakin susah. Kita keluar susah, jangan keluarkan susah, masuk aja susah. Belum lagi sakit penyakit, belum lagi masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Kita sudah mulai meragukan Tuhan. Kita sudah mulai meragukan Yesus. Dan kita berkata dalam hati kita, merenungkan, cukuplah sudah. Buat apa saya setia? Buat apa saya doa? Buat apa saya baca firman? Buat apa semua? Mulai berpikir untuk berhenti. Mulai berpikir untuk stop ikut Tuhan. Sudah mulai berpikir, udahlah ngapain setia sama Tuhan, ngapain gereja, ngapain doa. Toh pada akhirnya hasilnya juga sama. Ya. Toh pada akhirnya sakit penyakit yang saya alami juga nggak pernah berlalu, terus juga saya hadapi dalam. Mulai berpikir untuk berhenti, sudah mulai berstop, saudara. Anak-anak muda. Ya. Gagal dan gagal lagi, ya kan? Ada anak-anak muda di sini, ada ya. Ada yang jomblo. Ada yang masih jomblo? Single masih ada. Yang masih pemuda-pemudi boleh angkat tangan? Bapak-bapak jangan angkat tangan. Ini pemuda-pemudi saja. Boleh ya? Oh, satu dua, kok cuma dua? Nggak mau ngaku anak muda? Boleh angkat tangan. Pemuda-pemudi boleh lah angkat tangan. Sekalian biar dilirik sana lirik sini ya kan? Iya. Bapak-bapak jangan angkat tangan. Masih ngerasa muda. Sering gagal sampai ada lagunya ya kan? Gagal dan gagal lagi. Sudah mulai berpikir untuk berhenti. Sudah mulai berpikir untuk stop. Saya doa sama Tuhan, saya setia sama Tuhan, saya melayani Tuhan. Tuh pada akhirnya saya ngalami kegagalan. Saya ngalami, gagal. Saya mau sampaikan kepada anak muda, kalau ada pasangan mungkin kalau udah jalin hubungan dan sekian lama terus gagal, nggak jadi, nggak usah berlama-lama sedihnya. Berarti dia bukan yang terbaik bagi Anda. Ya, mungkin dia terbaik bagi yang lain, bukan bagi Anda. Ada yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi. Tapi cari, jangan cuma bilang terbaik nggak cari, dicari. Ya. Nggak cuma didoakan, cari saudara. Supaya apa? Supaya dapat. Mungkin saya berpikir buat apa? Ya, ada orang-orang tua, ada yang dalam pekerjaannya, saya udah kerja baik, saya sudah bekerja sungguh-sungguh, saya ikuti aturan dengan baik pekerjaan saya, tapi toh pada akhirnya tidak ada hasil.
tidak dipandang, tidak dilihat, tidak ada apresiasi dari pimpinan, mulai berpikir untuk stop melakukan yang terbaik. Ya. Sepanjang tahun saya lakukan yang terbaik, orang mungkin disuruh nggak mau, saya kerjakan. Diperintah apa saya lakukan, diperintah apa saya kerjakan, semua pekerjaan saya buat. Tapi tidak dipandang, tidak ada penghargaan. Ya. Mulai berpikir stop. Kayaknya udah, ngapain saya bekerja jujur? Toh pada akhirnya saya bekerja jujur juga tidak ada hasil. Orang-orang sekitar saya bekerja tidak jujur, dia bisa dapat hasil lebih besar. Sudah mulai berpikir untuk berhenti untuk melakukan yang terbaik. Engkau melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Ya. Pelayanan apapun saya layani, tapi ada saja bahasa-bahasa dari orang lain, ada saja perbincangan-perbincangan orang yang mungkin saya dengar mengecewakan saya, dan engkau mulai merasa saya mau stop melayani, saya mau berhenti melayani. Kalau itu ada di dalam hatimu hari ini, perbaiki. Tuhan nggak mau kita berhenti sama situ. Kalau engkau mengasihi seseorang, terus belajar mengasihi, tapi sering kali dia menyakiti hatimu, mungkin kita akan berkata, stop, saya mau berhenti untuk mengasihi dia. Toh pada akhirnya saya mengasihi, timbal baliknya dia melakukan itu. Dia tetap berbuat mengecewakan saya. Buat apa saya mengasihi? Suami istri mungkin ada hari ini, malam ini, mungkin istri berkata, buat apa saya mengasihi suami saya? Buat apa saya mengasihi keluarga saya? Toh pada akhirnya juga mereka tidak lakukan itu kepada saya. Engkau sudah berpikir mau berhenti untuk itu. Ya. Mari kita mau lihat malam hari ini. Yuk. Apa alasan bagi saya dan saudara untuk tidak berhenti melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Apapun itu. Apa alasan? Yang pertama, saudara, kita lihat dalam Matius pasal 1 ayat 20 kita baca tadi, saudara. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Dengan kata lain, ini perintah. Lukas 5 itu dalam ayat 4 sampai ayat 5. Itu cerita tentang Yesus bersama dengan murid-murid. Murid-murid baru pulang cari ikan karena pekerjaan mereka nelayan, baru sampai pagi, baru keluarkan jala, baru bersihkan jala. Yesus bilang sama murid-murid, Petrus terutama, ayo tebarkan jalamu, ayo kita mau cari ikan. Petrus bilang apa? Aduh, kami sudah cari ikan sepanjang malam. Udahlah, stop aja, udah berhenti aja lah. Sia-sia kami cari ikan. Tapi Petrus bilang, tapi karena engkau yang perintahkan, kami kerjakan. Apa alasannya bagi saya dan saudara untuk tidak berhenti melakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan? Karena ini perintah. Saudara mengasihi itu perintah. Saudara berharap sama Tuhan itu perintah. Saudara setia sama Tuhan itu perintah. Saudara ibadah, saudara doa, saudara memuji Tuhan itu perintah Tuhan. Ini alasan pertama kenapa saudara tidak, jangan sampai berhenti untuk melakukan, mengiring Tuhan saudara. Karena ini perintah. Saya melayani karena ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya, dan perintah. Saya harus kerjakan, saya harus lakukan. Saya mengampuni, kenapa saya harus berhenti mengampuni? Karena ini perintah. Saya mau terus mengampuni. Walaupun sering saya dikecewakan, sering sakit hati saudara, tapi karena perintah Tuhan mengampuni, saya harus kerjakan. Amin. Nah, yang kedua, apa alasan kita tidak boleh berhenti? Matius 9 ayat 20 bilang, mari kita lihat dulu. Di situ karena iman, saudara. Matius pasal yang ke-9. Saya akan baca ayat 20.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ibrani 11. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ibrani 11. Ibrani 11, saudara lihat. Mulai ayat 4 dan terus saudara akan lihat ada tokoh-tokoh Alkitab. Mulai apa bilang? Karena iman Habel, ya. Karena iman Habel, ayat 5. Karena iman Henok terangkat, ya. Ayat yang ketujuh, karena iman maka Nuh. Semua karena iman mereka kerjakan itu. Kalau engkau datang sama Tuhan hari ini bukan karena si dia, karena bukan bapak itu, bukan karena Pak Pendeta, bukan. Kalau saya datang ibadah hari ini karena Tuhan. Amin. Karena iman saya sama Tuhan saya datang ibadah. Karena iman saya sama Tuhan saya datang doa sama Tuhan. Karena iman saya sama Tuhan makanya saya nyembah Tuhan. Karena iman saya sama Tuhan makanya saya mengasihi mereka. Benar mereka menyakiti saya, benar mereka mengecewakan saya, tapi karena iman saya bisa mengasihi mereka. Karena iman saya bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti hati saya. Tapi karena iman saya bisa mengampuni. Ya. Ketika ada orang bilang, aduh mohon maaf ya, saya sudah buat salah. Dengan rela engkau akan berkata, dengan iman aku memaafkan. Jangan nyanyi, ya. Jangan nyanyi, terlambat sudah kau datang, ya kan? Padaku, bukan itu. Semua yang saya dan saudara buat itu karena iman. Saya berharap sama Tuhan karena iman. Saya mengasihi keluarga saya karena iman. Saya mengasihi orang-orang di sekitar saya karena iman. Saya mengerjakan apapun tugas yang dipercayakan kepada saya karena iman. Kalau saya datang ibadah hari ini pun karena iman. Bukan karena ada pesta, bukan karena ada ini, bukan karena itu, enggak. Ya. Semua apa yang kita kerjakan itu karena ini alasan bagi saya dan saudara, mengapa kita jangan berhenti untuk melakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Apa yang kita buat itu karena mana? Yang ketiga, apa alasan kita tidak boleh berhenti? Karena kita tidak akan mengalami mujizat Allah. Ya. Karena kita tidak akan mengalami mujizat Allah di saat atau waktu yang tepat. Kita nggak pernah tahu kan di mana dalam perjalanan kita ini Tuhan akan berkati saudara. Kita nggak pernah tahu di mana fase Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Tapi kalau kita sudah menyerah saudara, kita berhenti untuk tidak melanjutkan saudara hubungan dengan Tuhan, maka kita nggak akan mengalami apa namanya mujizat Tuhan. Abraham ngomong sama Lot keponakannya, udah kamu pilih nih lahan wilayah yang menurut kamu baik. Seharusnya Lot sebagai keponakan dia kan beri kesempatan sama pamannya yang tertua. Udahlah, saya kan anak muda, saya kan keponakan. Udahlah, paman aja lah yang pilih duluan, masa saya yang pilih. Tapi Lot nggak begitu saudara. Dia pilih dulu, dia lihat, yang dia lihat apa? Ada lembah Yordan. Ini lembah subur sekali saudara. Nah Lot begitu diberikan kesempatan langsung pilih yang terbaik. Dia lihat lembah Yordan, dia nggak lihat di atasnya ada Sodom Gomora, dia lihat lembahnya Yordan subur nih. Sekarang Abraham dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau Abraham bilang, udahlah,
Udah diambil yang terbaiknya kok. Bah, udahlah, ngapain saya ikut Tuhan, ngapain saya percaya sama Tuhan, ngapain saya ikuti perintah. Stop, udah sampai sini, udahlah saya buat apa yang saya bisa kerjakan, udah kekayaan yang saya ada ini udah. Enggak. Abraham tidak berhenti di situ. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau Abraham ngomel, udahlah Tuhan sampai di sini aja. Maka Abraham tidak akan pernah melihat tanah yang luas di mana Tuhan siapkan bagi dia. Kalau dia berkata Tuhan stop sampai di sini, ya, berhenti sampai sini. Ada ayatnya, 2 Raja-Raja pasal 5. Coba sudah lihat. Ini satu cerita tentang seorang panglima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kita akan melihat mulai ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, ini kepada seorang panglima namanya Naaman. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Lihat nih, seorang panglima nih, orang yang punya kedudukan. Sebab bilang, tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil ngomel, ya, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya. Berapa? Berapa? Coba deh, cuma sampai 5 kali. Sembuh nggak? Baru nyelam 2 sekali. Yordan saat itu terkenal paling jorok, sungai Yordan. Ya, paling jorok, keruh, saudara. Karena mencairnya gunung dari Hermon. Jadi semua kotoran kalau udah mencair, saudara, kotoran-kotoran di sekitar itu akan terbawa ke sungai Yordan. Itu sungai paling jorok saat itu. Nyelam 2 kali, dia bilang masih sama, masih sakit. Nyelam 3 kali, 4 kali, dia bilang kok masih sakit kok. Udah ngapain lah, berhenti sampai di situ. Stop sampai 4 kali aja. Tahu saya juga nggak sembuh. Kalau dia berhenti di 4, maka dia tidak akan pernah mengalami apa namanya mujizat Tuhan. Tapi dia lakukan terus 4, 5, 6. Mau berhenti, dia ingat disuruh 7 kali. 7. Begitu keluar ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Bayangkan saudara, seorang anak yang mulus, halus, ya, nggak kayak kita yang udah tua gini kan, kayak parutan kelapa kan, ya. Sebenarnya kalau ibu-ibu kalau susah-susah marut kelapa, ada banyak tangan-tangan bapak-bapak itu udah kasar, tinggal gosok aja itu. Mulus saudara kayak anak. Kalau dia berhenti di 5, dia berhenti di 6, maka dia tidak pernah melihat mujizat Allah. Demikian pun saudara, kalau kita ikut Tuhan terus berhenti saudara, kita tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan di saat yang tepat, di mana Tuhan siapkan bagi saudara. Mungkin Tuhan bilang tunggu 2 kali lagi,
tunggu kau doa yang ketiga kali, mungkin Tuhan tunggu kau doa yang kelima kali, tapi doamu yang keempat kali kau udah stop berdoa. Mungkin Tuhan tunggu ibadahmu yang sekian kali, tapi yang sebelum itu kau udah berhenti, maka kau tidak akan mengalami apa namanya mujizat Tuhan. Yang terakhir yang mau lihat, ini ya, apa alasan bagi kita tidak boleh berhenti? Karena kita tidak akan mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Bagaimana kita mau mengalami indah rencana Tuhan dalam hidup kita kalau kita nggak ikuti sampai selesai? Ya. Bagaimana saudara bisa berkata Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya kalau saudara nggak sampai selesai? Belum selesai rencana Tuhan, kau sudah berhenti. Belum kelar apa yang Tuhan rancangkan yang terbaik bagi saudara, saudara berhenti. Saudara nggak akan pernah nyanyi itu pujian indah rencanamu. Saya sudah setia sama Tuhan, kenapa saya harus mengalami duka cita? Mengapa saya harus kehilangan orang yang saya kasih? Ya. Kalau kau berhenti sampai di situ, maka kau tidak akan pernah melihat keindahan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kau ikuti apa yang Tuhan rancangkan, jangan berhenti. Kerinduan kami 2022, jemaat-jemaat Tuhan jangan berhenti. Amin. Jangan berhenti, terus langkah bersama dengan Tuhan. Terus engkau yang melayani, terus melayani, jangan berhenti. Engkau yang setia, jangan berhenti. Engkau yang terus setia doa, jangan berhenti, saudara. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita lihat alasan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berhenti. Yang pertama, jagalah hati, jangan kau nodai, ya. Itu lagunya nggak tahu dari mana. Amsal 4 ayat 23. Jaga hati kita. Terkadang kan bisikan-bisikan dari tetangga kanan kiri ini seringkali membuat hati kita ini mulai goyah. Terkadang bisikan-bisikan setan ini kan, alah kamu udah setia kok, kamu udah rajin. Coba lihat yang sana, dia cuma datang gereja 1 bulan sekali, rutin lagi 1 bulan sekali, itu pun cuma minggu pertama. Tetap diberkati. Kamu yang setiap minggu hidupmu begitu-begitu aja. Coba lihat yang sana, keluarga sana 6 bulan sekali baru muncul gereja. Itu pun kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah mah hilang. Tapi toh hidup mereka mana-mana aja. Kamu yang setia sama Tuhan, banyak masalah yang kamu hadapi. Seringkali itu mungkin kita sering dengar, buat apa itu bapak itu loh, itu ibu itu loh, setia dia melayani, tapi hidup mereka begitu-begitu aja. Jaga hati kita. Seringkali hati kita ini yang akhirnya membuat kita goyah dan mau berhenti. Makanya harus dijaga hati kita. Amsal bilang tadi, jaga hati kita. Dari hati kita terpancar aliran kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, saudara, saya mau tetap jaga hati saya mau arahkan. Yang kedua, jaga hubungan dengan Tuhan. Saya menghadapi banyak masalah, tapi saya mau jaga hubungan saya sama Tuhan. Sudah mungkin rasa mau berhenti, saudara, tapi saya mau jaga hubungan sama Tuhan. Karena di balik hubungan dengan Tuhan, Tuhan berikan saya dan saudara kekuatan. Ya, ketika kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita kemampuan, saudara. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan menyelesaikan masalah saudara sebelum engkau mengalaminya. Amin. Tuhan siapkan segala solusi sebelum saya dan saudara mengalaminya. Yang ketiga, pandang hanya kepada Yesus. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Saya dan saudara kita dalam kondisi yang tidak baik hari ini. Adakah saudara yang sakit hari ini dan tidak kunjung-kunjung mengalami pemulihan?
Saudara mau pandang ke siapa? Kalau hari ini saya mau berkata, pandang hanya kepada Yesus. Karena pertolongan kita datang daripada Yesus. Ada banyak orang mungkin menyakiti hatimu hari-hari ini. Kau pandang hanya kepada Yesus. Ada bebanmu yang berat hari ini, pandang sama Yesus. Karena pertolongan kita datang daripadanya. Karena ketika kita pandang kepada Kristus, saudara, saya dan saudara tidak akan pernah mau berhenti. Kita akan terus lihat kepada Dia. Kita harus melangkah semakin dekat kepadanya. Kalau saya mau ibaratkan seperti ini, kita sedang bersusah payah berenang dalam satu air yang mungkin gelombangnya agak besar, saudara. Aduh, susah payah engkau berenang. Terus di depan engkau melihat ada satu perahu kecil, ada satu bantuan, saudara akan berusaha untuk terus maju, terus mendekat untuk bisa gapai, bisa pegang untuk menerima keselamatan. Sama dengan kita. Ketika engkau menghadapi masalah hari ini, kau menghadapi persoalan sulit hari ini, ketika engkau melihat Yesus, kau akan semakin dekat, akan berusaha semakin dekat untuk menggapai Yesus. Karena Yesus sedang membuka tangannya untuk menerima uluran tanganmu. Amin. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Motivasi diri kita sendiri, semangatkan diri kita sendiri. Ya. Kadang-kala kita dengar dari orang lain bisa berubah, tapi mungkin banyak omongan orang lain memotivasi, menyemangati kita nggak mau berhenti, udah stop aja lah. Tapi mulai hari ini, apa yang harus kita buat? Motivasikan diri kita sendiri, semangati diri kita sendiri. Ya, bukan nggak ada maksud dan tujuan kan? Setiap apel pagi, semangat pagi, ya kan? Oh pagi mau siang, semangat pagi, saudara, pagi. Berikan semangat bagi diri kita sendiri. Benar saya menghadapi masalah hari ini, tapi saya percaya ada Yesus Tuhan saya. Dia yang mati bagi saya, Dia bangkit bagi saya, dan hari ini Dia juga yang mengulurkan tangannya bagi saya. Amin. Jangan pernah berhenti. Masuki tahun 2022, saudara, dengan semangat yang baru, motivasi yang kuat, bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semua. Bersama dengan Yesus kita bisa lewati semua. Saudara, apapun yang kau hadapi hari ini, jangan berhenti. Ya, pesan Natal buat kita tahun ini, jangan berhenti. Terus mengasihi, terus mengampuni, terus setia sama Tuhan, terus doa, terus baca firman, terus kerjakan yang terbaik. Apapun yang kau bisa lakukan, kerjakan yang terbaik. Terus melayani, saudara. Ya, semangati diri kita. Nah, saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang punya hitung-hitungan hebat. Karena apapun yang kita lakukan, yang kita buat, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ya. Semua yang kita buat untuk Tuhan, semua ada timbal baliknya. Semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan gak pernah abaikan, Tuhan gak pernah biarkan, saudara. Yusuf ketika dia bilang, oke, saya ikut maunya Tuhan, oke, saya ikut perintah Tuhan, saya tetap ambil Maria sebagai istri saya. Apa yang Yusuf alami? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sampai pada akhirnya. Ya. Yusuf tidak berhenti. Dia ikuti mau Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Dia ambil Maria sebagai istrinya. Ya. Makanya dalam silsilah dalam Injil Lukas bilang, Yesus anak Yusuf. Dia masuk dalam daftar garis keturunan Kristus Yesus Tuhan. Kalau dia berhenti sampai di situ, maka tidak akan muncul nama Yusuf, saudara, dalam garis keturunan ini. Saudara yang kasih, saya percaya hari ini pun apa yang kita buat bersama dengan Tuhan, Tuhan siapkan penyertaan yang sempurna bagi saudara. Jalani tahun 2022 bersama dengan